Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Yudhoy Nursana dengan NIM 16012100007 dari jurusan Desain Komunikasi Visual Fakultas Industri Kreatif Telkom University. Namun sebelumnya, saya akan membacakan teori dari Edmund Burke Feldman, yaitu di mana dia menganggap bahwa estetika dibentuk oleh gerak budaya suatu masa atau masyarakat. Feldman dalam Art as Image and Idea tahun 1967 menjelaskan bahwa estetika adalah sebentuk pengetahuan indrawi yang mengacu kepada kesan atau cita rasa dari suatu objek seni. Feldman juga menggarisbawahi relasi estetika dengan dinamika budaya pada suatu masyarakat. Selain itu, terdapat 4 tahap analisis estetika menurut Feldman. Yang pertama yaitu analisis deskripsi, di mana analisis deskripsi ini mendeskripsikan karya tersebut seperti siapa pembuatnya, judulnya, apa, dan kapan dibuatnya. Kemudian, mendeskripsikan unsur-unsur dasar seperti garis, warna, bangun, tekstur, dan ruang waktu. Yang kedua, yaitu tahap analisis formal, di mana menganalisis keseluruhan unsur visual yang ada, melakukan analisis dari hubungan-hubungan antar unsur-unsur di atas. Kemudian, misalnya warna-warna yang menciptakan sebuah keselarasan, atau bagaimana garis yang ada di dalam. Kemudian yang ketiga yaitu tahap interpretasi. Dan yang terakhir yaitu tahap keempat yaitu penilaian, di mana melakukan simpulan dari hal-hal yang telah dianalisis sebelumnya. Simpulan ini dapat juga berupa klasifikasi estetik dari karya yang telah dianalisis. Sesuai dari teori Feldman, yaitu di mana saya akan menjelaskan teori dari deskripsi karya estetika barat yang saya ambil, yaitu berjudul Salvator Mundi, dilukis oleh Leonardo da Vinci pada tahun 1597 sampai 1599, dilukis dengan sangat detail dan menggunakan cat minyak pada kanvas dengan ukuran 66 cm x 45 cm. Lukisan potret diri yang menggambarkan Yesus dengan tangan membentuk salib. Yang kedua yaitu tahap formal, di mana lukisan ini diletakkan pada dinding yang mempunyai motif unik dengan warna kuning, emas, dan hitam, dan lukisan ini juga terdapat rambut coklat Yesus yang bergelombang dan berwarna coklat tua. Kemudian penggambaran tangan kanan Yesus yang sedang dikepal 2 jari dan membuat tanda salib. Baju yang digunakan pun berwarna biru anakronistik dan diberi hiasan permata. Terlihat juga tangan kiri yang sedang memegang bola kristal. Yang ketiga yaitu tahap interpretasi. Lukisan ini menunjukkan sosok Yesus mengenakan gaun Renaissance berwarna biru anakronistik, di mana warna biru sendiri mempunyai makna ketenangan sebagai penggambaran Yesus. Leonardo pun melukiskan Yesus yang membuat tanda salib di tangan kanannya, sementara tangan kiri memegang bola kristal yang transparan tanpa pembiasan dan mengisyaratkan perannya sebagai Salvator Mundi dan mewakili bola langit dari surga. Konon lukisan ini merupakan lukisan terakhir Da Vinci dan juga lukisan Yesus termahal di dunia. Saat saya membaca artikel pada Wikipedia, disebutkan bahwa lukisan ini merupakan karya Leonardo da Vinci yang palsu, karena mereka beranggapan bahwa Da Vinci hanya menyumbangkan sedikit saja pada karya tersebut. Yang keempat yaitu tahap penilaian. Menurut saya, Leonardo da Vinci sangat pandai melukiskan Salvator Mundi ini dengan sangat baik, dan di mana terdapat banyak sekali detail yang dilukiskan. Seperti yang kita lihat pada penggambaran rambut yang ikal dan bergelombang. Karena bagi saya melukis helaian rambut itu tidaklah mudah, apalagi dengan pencahayaan dan juga bayangan. Menurut saya lukisan ini memiliki perspektif 3 dimensi karena latar yang digunakan adalah latar berwarna hitam sehingga terlihat seperti ada di dalam ruangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan karya dari lukisan Kamaluddin Behzad. Pada tahap pertama yaitu deskripsi, di mana lukisan ini yang berjudul Battleground of Timur and the Mamluk Sultan of Egypt dibuat oleh Kamaluddin Behzad pada tahun 1400. Dilukis dengan aliran naturalisme. Lukisan yang terlihat rumit dan sangat ramai. Lukisan ini jika dilihat langsung sangat mencolok pada mata karena memiliki warna yang sangat pekat, dan lukisan tersebut mengabadikan peristiwa sejarah. Kemudian tahapan formal pada lukisannya ini yang saya buat yaitu Kamaluddin membuat lukisan ini dengan memasukkan banyak sekali unsur warna seperti warna biru pada langitnya dan bentuk gelombang pada awannya. Kemudian terdapat juga penggambaran tanah atau rumput, di mana tanahnya sendiri berwarna coklat kekuningan dan juga rumput yang berwarna hijau muda dan hijau tua. Pada gambar rumput tersebut digambarkan garis-garis yang sedikit berbentuk segitiga. Kemudian pohon ini dilukiskan begitu sederhana menggunakan warna oranye kecoklatan. Di dalam lukisan ini juga terdapat batu yang seperti membentuk sebuah ombak, di mana batu tersebut melewati garis frame dari lukisan tersebut. Dan para prajurit tersebut banyak memegang suatu objek seperti bendera, trompet,
pedang, busur panah, dan lain-lain. Pada lukisan ini juga digambarkan para prajurit menggunakan baju perang Cina dan juga topi atau pelindung kepala. Dan kuda-kuda tersebut juga dilukiskan menggunakan baju-baju perang kuda. Pada lukisan ini juga terdapat huruf Arab yang diberikan pada bagian atas ditulis dengan kotak-kotak dan juga pada bagian bawah. Latar terjadinya perang pada lukisan ini berada di tempat terbuka di luar Damaskus, Suriah. Peristiwa besar yang terjadi pada tahun 1400 selama perang antara Kekaisaran Timurid dan Mesir Mamluk. Pada artikel lain yang saya baca, lukisan ini menonjolkan karakter kaki dan prajurit kavaleri Timur dan Sultan Mamluk Mesir dan juga pria yang membawa bendera dan meniup trompet. Berdasarkan kisah nyata dari lukisan ini, Timur berhasil memenangkan pertempuran dan merebut kota Damaskus. Yang saya sukai dari lukisan ini adalah pelukis mampu memasukkan banyak sekali unsur pada lukisan ini. Bahkan proporsional yang digambarkan juga seperti terlihat sangat konsisten. Tidak ada penggambaran prajurit yang memiliki proporsi yang terlalu besar maupun terlalu kecil. Kemudian tahap keempat yaitu penilaian, di mana lukisan ini membantu masyarakat sebagai penggambaran di mana pernah terjadinya perang atau pengapungan di Damaskus. Namun pada saat perang tersebut terjadi, di mana terjadi sebuah kekacauan angkatan bersenjata bertabrakan dalam kerusuhan bentuk dan warna. Tentara kavaleri dan prajurit berjalan kaki berjuang untuk hidup mereka, sementara pembawa bendera mengibarkan spanduk dan bendera mereka setinggi mungkin. Menurut saya, lukisan ini menggambarkan sebuah kejadian yang terjadi saat itu, karena Kamaluddin dengan sangat teliti memasukkan unsur sekecil apapun itu. Contohnya yaitu motif pada baju perang prajurit dan juga kuda. Pada lukisan ketiga yang saya ambil yaitu karya dari Heng Ngantung yang berjudul Memanah, dibuat pada tahun 1943 pada media cat minyak dan triplek dengan ukuran triplek 153 x 153 cm. Sesuai dengan judulnya, di mana lukisan ini menggambarkan seorang lelaki yang sedang siap untuk memanah sesuatu sambil membidik agar tepat sasaran. Yang kedua itu tahap formal, di mana saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada lukisan ini. Di mana lukisan ini terdapat 5 orang lelaki, 1 orang lelaki bagian depan yaitu sedang memegang panah dan juga sedang membidik sesuatu, merupakan tokoh utama sebagai dalam lukisan tersebut. Di belakang dari sang pemanah terdapat lelaki yang sedang memegang obor menggunakan sarung merah dengan tangan yang mengajak sesuatu untuk pergi ke suatu tempat yang lebih aman. Dan terdapat 3 orang lelaki pula di belakangnya dengan posisi yang berbeda-beda seperti mencari suatu jalan yang aman. Latar pada lukisan ini dominan memiliki warna hijau kebiruan dengan suatu cahaya yang muncul bagian kiri atas. Lukisan ini juga digambarkan dengan busur panah yang berwarna hijau. Yang ketiga yaitu tahapan interpretasi, di mana terdapat latar berwarna hijau, di mana warna hijau sendiri memiliki makna yang menenangkan dan seimbang. Untuk makna pada lukisan ini sendiri, di mana sebagai seorang pemanah harus bisa tenang dan fokus, dimulai dari membidik hingga melepaskan anak panah. Yang menarik pada lukisan ini adalah seorang presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Soekarno menjadi sukarelawan sebagai model untuk dilukis. Karena saat itu pencipta dari lukisan ini yaitu Heng Ngantung sedang kebingungan mencari pose atau gaya dari seorang pemanah yang sebagaimana. Dan mengapa bisa Bapak Soekarno sebagai model? Karena saat itu beliau tidak sengaja melihat Heng sedang melukis karya tersebut, yang katanya sampai saat ini juga karya tersebut sebenarnya belum sepenuhnya selesai, namun sudah dibeli oleh Bapak Soekarno. Selain itu, yang saya suka dari lukisan ini yaitu cara Heng melukiskan latar hijau yang sangat rapi dan juga detail pada wajah seorang pemanah tersebut. Yang keempat yaitu tahapan penilaian, di mana dari artikel yang saya baca, lukisan memanah karya Heng ini menjadi saksi detik-detik proklamasi, karena lukisan ini dibuat di era penjajahan Jepang kala itu, menggambarkan kekuatan perjuangan yang sangat-sangat besar, tapi bukan hanya perjuangan ketika menghadapi penjajah, melainkan juga bagaimana mempertahankan dan mengisi negara pasca kemerdekaan itu. Selain itu, lukisan ini menjadi latar belakang ketika Soekarno membacakan naskah proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945. Visual pada lukisan ini sangat detail dan keindahan cahaya yang digambarkan. Yang keempat yaitu karya yang saya ambil, di mana karya dari Bapak Basuki Abdullah yang berjudul Nyai Roro Kidul, dibuat pada tahun 1950 sampai tahun 1964 menggunakan media cat minyak pada kanvas ukuran 120 cm x 159 cm. Pada lukisan ini, lukisan yang berlatar ombak warna biru kehijauan dan percikan ombak yang berwarna putih. Terdapat pula seorang wanita yang biasa kita kenal sebagai Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul. Basuki melukis Nyi Roro Kidul dengan mata tertutup
dan rambutnya yang terurai dengan gerak tangan yang terlihat seperti sedang menari atau sedang mengendalikan air laut. Unsur warna yang dimasukkan Basuki sangat banyak dan berbeda-beda. Namun dia pandai mengkombinasikan semua warna tersebut. Seperti warna ombak yang kuning, tidak terlalu aneh saat kita perhatikan. Basuki juga melukis Nyi Roro Kidul dengan warna kulit sawo matang karena penggambaran kulit seorang Asia, lebih tepatnya Indonesia. Yang ketiga yaitu tahapan interpretasi di mana Basuki Abdullah melukis Nyi Roro Kidul yang sedang mengenakan kemben berwarna hijau dengan rambut terurai tanpa mahkota. Dia juga pernah mengalami hal yang lebih mistis lagi ketika menginap di Hotel Samudra Beach atau kini Ina Samudra Beach di Pelabuhan Ratu. Selain itu, Basuki mendengar suara lantunan yang memanggil dan mengajaknya bercakap-cakap. Namun di balik semua peristiwa yang pernah ia rasakan, tidak menghalanginya untuk melukis sosok Nyi Roro Kidul tersebut, di mana ia mementingkan keakuratan dan kemiripan. Itulah mengapa ia sangat detail dalam melukiskan ombak dan wajah Nyi Roro Kidul. Dan terakhir yaitu tahap penilaian pada lukisan ini, di mana menurut saya lukisan ini sangat memukau dan dapat memanjakan mata karena warnanya yang sangat halus, dan juga lukisan ini sebuah penggambaran sosok Nyi Roro Kidul untuk sebagian masyarakat yang hanya mengetahui cerita Nyi Roro Kidul. Walaupun kita tidak tahu bagaimana bentuk asli dari sosok Nyi Roro Kidul, setidaknya kita dapat membayangkan sebagian sosok Ratu Laut ini dari lukisan tersebut. Sekian itu saja yang dapat saya jelaskan dari tugas besar 2. Maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.